Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang harus dilakukan di saat channel kita mau daftar monetisasi, dan bagaimana langkah selanjutnya apabila channel kita sudah lolos di monetisasi supaya nanti kedepannya bisa lancar mendapatkan gaji ya. Yang pertama, apabila channel kita mau mendaftar monetisasi, yang harus kita persiapkan, satu, tentunya kita mau tidak mau harus meluangkan waktu untuk mengecek video-video kita. Mungkin sahabat semua sudah paham kalau mungkin kontennya original semua, itu memang kita tidak sulit ya untuk mengeceknya. Takutnya ada video yang sudah kita upload, kita lupa nih, kita upload ulang. Nah, kita wajib hapus terlebih dahulu yang itu ya. Dan di saat kita cek video shotnya pun ya, kita cek dari awal. Di saat kita upload video shot, barangkali ada video shot yang menggunakan musik-musik yang viral ataupun yang mungkin justru akan menghambat pendaftaran monetisasi kita ya. Lalu apabila channel kita sudah mengecek nih, kontennya sudah aman, sudah oke, yang perlu kita lakukan adalah kita mengecek di bagian Google AdSense kita ya. Di mana bah? Ya pastinya kita masuk ke YouTube juga bisa ya. Di sini ada foto profil, kita pilih foto profil, lalu di sini ada tulisan kelola akun Google. Nah, di sini ya, di sini ada tulisan kelola akun Google. Nah, di kelola akun Google ini kita masuk ke bagian info pribadi. Nah, di info pribadi mungkin sahabat semua sudah paham ya. Untuk di info pribadi ini untuk data-data Google AdSense kita. Lalu kita masuk ke data dan privasi ya. Di sini di data dan privasi, coba kita cek ya. Kita cek di data dan privasi ini. Ingat, tulisannya data dan privasi. Di sini ada tulisan aplikasi dan layanan ya. Kita pijit aplikasi dan layanan. Nah, setelah kita masuk, ini buat yang nanti atau yang belum mendaftar monetisasi ya, biar nanti pendaftaran monetisasi kita itu lancar. Nah, di sini kita cek apakah di bagian aplikasi dan layanan ada tulisan Google AdSense seperti ini ya, Google AdSense ataupun yang seperti ini payment. Itu kita berarti sudah pernah membuat Google AdSense. Karena hal ini memang sepele ya, tapi terkadang itu akan menghambat pendaftaran monetisasi kita, dan di langkah yang keduanya itu akan terjadi error kalau kita tidak mengecek dulu di bagian Google AdSense. Kita cek dulu foto profilnya. Karena ini kan misalkan saya nih Abah Cadel ya, Cadel Gboy. Nah, di sini kan pasti akun YouTube-nya Cadel Gboy di bagian ininya. Jadi kita cek di bagian ini ya. Jangan sampai nanti di saat kita sudah ada tampilan Google AdSense dan Google Payment sudah ada, kita malah buat lagi akun AdSense, jadi akan menghambat. Nah, itu langkah yang kedua. Lalu untuk yang ketiga apa bang? Usahakan kita bersihkan semua histori ya. Histori di bagian histori tontonan ataupun histori penelusuran, kita bersihkan aja. Setelah itu barulah kita bismillah daftarkan monetisasi. Dan kalau sudah lolos, usahakan sahabat semua luangkan waktu sehari ya untuk kita cek video-video kita. Ini untuk yang baru lolos di monetisasi ya. Kita cek di bagian konten kita, karena setelah kita lolos monetisasi, kita mengaktifkan logo dolar, secara otomatis ya logo dolar di video-video kita itu akan aktif semua. Dan cek satu persatu, apabila ada dolar kuning, kita perbaiki dolar kuningnya dengan cara kita ubah judul ataupun kita ubah thumbnail, dan disitu nanti akan kembali hijau seperti ini. Itu sudah pasti aman ya. Setelah kita cek semua bahwa dolar sudah berwarna hijau semua, barulah kita cek video-video kita yang memang durasi videonya di atas 8 menit. Kalau video sahabat semua di atas 8 menit, tentunya kita wajib mengecek video kita untuk settingan iklan midroll.
untuk settingan iklan midroll itu memang kita sendiri ya yang harus menyeting, karena YouTube itu hanya mengaktifkan logo dolar ya. Nah, dimana bang untuk nyeting? Kita bisa masuk ke bagian Google Dashboard kita ya. Nah, ini biar sahabat semua itu lancar bisa mendapatkan gaji. Siapa tahu di video kita itu durasinya 8 menit ke atas dan ternyata video kita itu tiba-tiba penontonnya rame. Nah, lumayan kan, iklan akan muncul berkali-kali di dalam video kita ya. Nah, dan mau tidak mau apabila kita sudah mengaktifkan ini nih ya, di sini ya buat sahabatku, di bagian iklan midroll, misalkan saya pilih video ini, kita masuk ke bagian konten, lalu kita masuk di bagian konten ya, kita cek konten kita. Nah, ini untuk sahabat semua untuk mengaktifkan logo iklan midrollnya. Nah, kita masuk ke bagian dolar di sini, dan setelah kita masuk ke bagian dolar, usahakan sahabat semua setting di bagian sini ya. Nah, di sini ada tulisan tinjau penempatan. Kita tinjau penempatan di sini, klik aja di situ ya. Kalau memang durasi 8 menit ke atas itu ada tulisan tinjau penempatan, tapi kalau di bawah 8 menit itu tidak akan muncul ya. Nah, barulah kita sesuaikan di sini ya, di jarum jam ini, untuk kita menyesuaikan iklan di menit keberapa aja sih. Kalau memang durasi di atas 10 menit, kita bisa simpan 3 kali atau mungkin ya cukup 2 kali ya. Ini saya simpan 2 kali ya, di 0,0 sama di 0,4 menit. Itu saya kalau durasi di atas 8 menit itu biasa saya 2 kali nyimpan iklan ya. Barulah kita simpan. Di sini ada tulisan jeda iklan, kita pijit ya di 0,0 ya, seperti ini. Lalu kalau memang di 4 menit kita pilih yang jeda iklan lagi, nanti akan muncul seperti ini. Baru kita simpan. Nah, setelah kita mengaktifkan iklan midroll di semua video-video kita yang durasinya di atas 8 menit untuk meningkatkan pendapatan kita supaya bisa cepat tembus 10 dolar dan cepat tembus 100 dolar, tentunya mau tidak mau kita harus rutin upload video. Kenapa sih saya menyarankan rutin upload video? Karena apabila channel kita sudah dimonetisasi, sudah mau tidak mau ya, beda dengan sebelum kita mendaftar monetisasi. Jangan malas-malesan, buatlah konten terus. Siapa tahu konten kita itu tiba-tiba ramai, kan kita tidak tahu ya. Kalau memang kita sudah berusaha mendapatkan upload video setiap hari terus, siapa tahu pendapatan kita dengan sendirinya akan meningkat. Dan kalau bisa nih sahabat semua, di saat membuat konten lah, isi konten kita itu betul-betul yang betul-betul ada manfaatnya. Apalagi di saat kita membuat konten, kita bisa membahas tentang keuangan, itu sedikit akan menambah iklan-iklan di video kita itu akan masuk yang iklan yang bagus ya. Nah, di saat kita mungkin kalau memang ada video sahabat semua, saya punya video 2 bang, itu bisa kita upload 1 siang, sorenya 1, itu bisa ya. Itu akan mudah bisa mendapatkan penonton. Saya mau live aja bang, silahkan mau live juga. Kalau memang sahabat semua inginnya live, tidak jadi masalah. Tapi ya kalau menurut saya, karena untuk perkembangan channel kita ke depannya nanti, ya pastinya kita harus betul-betul memperhatikan konten panjang kita ya. Mungkin sewaktu-waktu kita bisa live, tapi yang harus kita fokuskan adalah konten video panjang kita. Karena ingat, pengiklan itu akan menyukai konten-konten kita kalau memang konten kita itu betul-betul bermanfaat dan berguna buat para penonton. Di situ iklan akan masuk, iklan yang mahal ya. Dan jangan lupa kita harus setting juga ya, di saat kita upload video, kita harus setting di bagian iklan ya, video yang mungkin bukan modifikasi. Jangan lupa ini ya, jangan sampai kita abaikan, karena banyak ya di saat kita upload video tapi kita tidak nyeting di bagian ini nanti akan masuk ini juga ya, zona rawan juga ya, kalau memang kita tidak menyeting di bagian settingan konten kita yang tidak dibuat modifikasi seperti ini ya. Klik ya, ini tidak ya, pilih yang tidak. Ingat, pilih yang tidak. Kalau memang konten sahabat semua itu original, kita sendiri yang buat. Nah, kita pilih lalu kita simpan di atas ya. Nah,
kita simpan di bagian atas klik. Nah ya, jadi usahakan sahabat semua untuk mendapatkan $10, mau tidak mau kita harus rutin upload videonya, dan mau tidak mau kita sedikit di dalam konten kita itu kita isikan konten-konten yang membahas tentang keuangan. Dan kalau memang sahabat semua tidak ada waktu nih untuk upload video setiap hari, tidak jadi masalah 2 hari sekali ya. Mungkin alangkah baiknya kalau memang sahabat semua ingin mempercepat pendapatannya bertambah, ya mau tidak mau kita harus setiap hari upload ya. Dan jangan lupa di saat kita sudah dimonetisasi, membuat video kalau bisa di atas 8 menit ke atas untuk kita bisa menyeting konten masak. Itu alangkah baiknya gunakan waktu dengan durasi yang 8 menit ke atas ya. Konten ngevlog juga alangkah baiknya kita gunakan waktu durasinya di atas 8 menit, dan konten-konten mancing pun sama ya, karena konten yang durasinya di bawah 2 menit itu terkadang jarang muncul iklan. Channel yang sudah dimonetisasi, jangan sekali-kali membuat video yang di bawah durasi 2 menit. Kasihan, karena video kita jarang muncul iklan ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya buat sahabatku. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.